Hadirin yang terhormat, memasuki acara pertama, sambutan oleh Ketua Tim Pelaksana. Kami silahkan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Tunggal, Pencipta dan Pemelihara alam semesta beserta segala isinya, yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua dapat hadir, bersilaturahim, bertemu, bertatap muka pada forum yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat yang tidak lama lagi akan kita mulai. Yakni sebuah acara yang amat penting bagi kita bersama untuk saling memberikan informasi dan bertukar pandangan, bertukar keilmuan serta berbagi fikir tentang tabir peradaban dan bencana katastrofik yang pernah melanda dan terjadi pada masa lampau di bumi Nusantara ini. Diskusi kita kali ini mengambil tema menguak takbir peradaban dan bencana katastrofik purba di Nusantara untuk memperkuat karakter dan ketahanan nasional, yang juga menjadi kesempatan pertama bagi kami mengekspos kepada publik tentang hasil-hasil riset sementara tim bencana katastrofik purba yang dibentuk Kantor Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana yang telah berlangsung selama setahun ini. Tim bencana katastrofik purba terdiri dari 10 orang ahli bidang ilmu kebumian dengan berbagai spesialisasi, bertujuan untuk menggali pengetahuan dan melakukan penelitian tentang bencana alam apa saja yang pernah terjadi di Indonesia yang mengakibatkan katastrof, atau meminjam istilah Bapak Geologi Indonesia Profesor Dr. R.P. Kusumadinata diartikan sebagai malapetaka, baik berakibat lokal maupun global. Selain itu, pada diskusi nasional kita ini juga akan mendengarkan paparan dari para narasumber lainnya, baik itu periset independen, kebumian, praktisi ilmu kebumian, arkeolog, dan ahli ilmu fisika modeling, dan diikuti peserta yang terdiri dari kalangan perguruan tinggi, komunitas kebumian, kebudayaan, dan kepurbakalaan, lembaga penelitian, lembaga pemerintah, mahasiswa, dan masyarakat umum. Yang tercatat hingga pagi tadi mencapai 319 peserta. Di samping itu diliput secara live melalui TV streaming ke seluruh dunia melalui internet, serta diliput oleh 50 media massa nasional dan 7 media massa luar negeri. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang kami muliakan, diskusi ini akan kita bagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama merupakan kajian sasaran lokasi penelitian tentang fenomena Gunung Padang Cianjur. Kemudian sesi kedua tentang fenomena Gunung Sadahurip Pangatikan di Kabupaten Garut. Ekspos kedua sasaran penelitian itu merupakan sebagian kecil dari berbagai sasaran penelitian bencana katastrofik purba yang telah dilakukan selama tahun ini. Dari 3,5 tahun penelitian yang akan dilaksanakan hingga Juni 2014 nanti. Tim peneliti bencana katastrofik purba melakukan penelitian ini untuk menemukan bencana apa saja yang pernah terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Dimaksudkan untuk mengetahui lebih jauh dan memahami model mitigasi yang tepat bagi masyarakat agar dapat memberikan antisipasi yang tepat bila terjadi bencana di masa depan. Sebagaimana kita ketahui bahwa sesungguhnya bencana alam geologi terutama disebabkan gunung api, gempa bumi ataupun tsunami merupakan peristiwa alamiah biasa. Namun saja terjadi berulang dalam periode waktu, apakah itu belasan tahun, puluhan tahun, ratusan tahun, atau bahkan periode yang cukup lama, ribuan tahun. Hanya saja, hingga saat ini kita tidak memiliki data yang cukup lengkap tentang catatan setiap gunung api yang ada. Catatan tentang sesar mayor, baik itu aktif maupun sesar minor. Catatan tentang lempeng, patahan yang bertumbukan atau subduksi, baik itu lempeng Eurasia dan Indo-Australia maupun Eurasia dan lempeng Pasifik, maupun potensi tsunami di sepanjang pantai di Indonesia ini. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang kami muliakan, hingga kini tim peneliti telah menemukan berbagai fenomena bencana purba, baik itu di Aceh, Karawang,
Lubuk Linggau, Pagar Alam, Trawulan, Bandung, Selat Sunda, Sumatera, dan Bengkulu. Sejak awal tim telah melibatkan berbagai disiplin ilmu bidang geologi, geofisika, paleosunami, paleosedimentasi, geodinamika, dan lintas keahlian, seperti halnya arkeolog, filolog, dan antropolog. Sejauh ini, para peneliti menggunakan berbagai pendekatan dan metodologi. Selain melakukan riset dan survei, juga mempelajari berbagai manuskrip kuno dan berbagai catatan sejarah, baik berasal dari prasasti maupun dari bahasa tutur yang ditranslasikan ke dalam bahasa Indonesia. Para hadirin sekalian, dari rangkaian penelitian ini, di samping menemukan jenis bencana katastrofik yang pernah terjadi ketika itu dan pengetahuan kebencanaan masa lampau di berbagai wilayah Indonesia yang pernah mengubur dan menjadi sumber informasi peradaban besar yang pernah ada di Nusantara, yang juga diindikasikan suatu peradaban maju dan mengandung ilmu pengetahuan yang luar biasa. Penelitian akan berlangsung hingga 2,5 tahun ke depan. Secara periodik akan dilaporkan langsung kepada Presiden sebagai masukan dalam upaya-upaya mengatasi potensi bencana di mana kita berada pada zona patahan aktif dan ring of fire. Sebagai makhluk yang berakal, manusia harus berupaya untuk menjaga kelangsungan hidupnya di masa datang. Oleh karena itu, meneliti sumber-sumber ancaman bencana dan jejak-jejak peradaban masa lalu yang musnah karena dilanda bencana alam diharapkan dapat memberikan solusi untuk memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi ancaman bencana alam di masa depan. The past is the key to the future. Untuk mitigasi bencana alam, kita harus belajar dari bencana alam yang sudah pernah terjadi di masa lampau. Bencana alam adalah produk dari siklus atau proses alam, seperti halnya gempa bumi, siklus gunung api, siklus gerakan tanah, siklus banjir dari skala kecil dengan skala sangat besar atau katastrofik. Sejarah peradaban manusia mencatat bahwa baik di wilayah Nusantara ataupun dunia banyak sekali peradaban kuno yang runtuh, bahkan seperti lenyap dari muka bumi karena peristiwa bencana alam katastrofik. Adalah tugas kita untuk menggalinya. Konsep siklus mengajarkan bahwa segala apa yang pernah terjadi di masa lampau pasti akan terjadi lagi di masa datang. Pertanyaannya, sudah cukupkah kita belajar dan sudah siapkah kita menghadapi bencana alam di masa datang? Salah satu upaya pembelajaran dan meningkatkan kesiapan kita yang efektif adalah dengan menumbuh kembangkan riset atau Research Center of Excellence dan program pendidikan formal di berbagai perguruan tinggi dan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus SDM yang unggul. Oleh karena itu, studi ini dapat disandingkan dengan program GREAT Graduate Research on Earthquake and Active Tectonic dan Crater Center for Active Tectonic and Earthquake Research yang diselenggarakan dan bekerja sama antara ITB, LIPI, serta difasilitasi oleh Kantor Staf Khusus Presiden, serta didukung oleh BNPB dan institusi terkait lainnya. Diharapkan bangsa Indonesia menjadi lebih siaga untuk mengatasi bencana sehingga dapat menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara di masa datang. Akhirnya, kami sampaikan selamat mengikuti diskusi nasional ini dan marilah kita renungkan bersama apa yang pernah disampaikan oleh Bung Karno. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Demikianlah dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.